Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah mengabulkan kita. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya dan kita saling mendoakan untuk terus sehat. Di masa-masa semacam ini semakin kita merasakan bahwa nikmat sehat itu memang nikmat yang sangat mahal, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya. Wabillahi rahimakumullah. Terkait topik kita hari ini, insyaallah saya lebih untuk membuka sebuah wacana umum mungkin ya, nanti kita bisa diskusikan lebih detailnya. Karena memang tantangan-tantangan zaman terus dinamis, tapi sebenarnya hakikat dakwah itu tidak pernah berubah. Hakikat dakwah tidak pernah berubah, kaidah-kaidah dakwah tetap sama, karakter para pejuang dakwahnya yang lebih menentukan keberhasilan kerja-kerjanya. Misalkan kita nyebut inklusivitas. Memang dari awal dakwah itu selalu inklusif, ya nggak? Yang menyebut satu kelompok eksklusif itu kan kelompok yang lain saja, dan distigmakan kemudian. Aslinya dakwah Islam itu ya clear, bahkan Nabi mengatakan, bahkan tugas Nabi kata Al-Quran kan, inna arsalnaka, sebenarnya kami mengutus engkau, surat Al-Anbiya itu 107, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi memang basicnya dari desain awalnya memang hadirnya untuk inklusif, bahkan bukan cuma untuk manusia, bahkan untuk yang lain gitu, termasuk untuk hewan, tumbuhan. Justru keberhasilan dakwah itu salah satunya itu. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan, nanti kalau Islam satu hari jaya itu ukurannya apa? Yang bahagia itu nggak cuma manusia, tapi juga hewan-hewan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi ada indikatornya, bahkan ada indikator KPI yang Nabi sebutkan secara spesifik. Kalau dakwah menang itu ukurannya apa? Yang bahagia itu semuanya. Pernah nggak kita berpikir tentang bagaimana makanan untuk gimana caranya, kalau sekarang kita lagi ngomong misalkan anak-anak nggak boleh stunting gitu. Nah, anak FKM nih biasanya misalnya gitu. Memastikan generasi yang tidak stunting itu kan penting banget, ya nggak sih? Kebayang nggak sih kalau kita punya generasi melimpah, bonus demografi katanya, tapi orang-orangnya lemah. Saya nggak tahu teman-teman yang rajin baca jurnal, terutama kajian-kajian tentang kependudukan, pendidikan. Kemarin tuh Orang Semeru merilis sebuah riset yang sangat menyedihkan hasilnya. Dia membandingkan anak Indonesia tahun 2000 dan 2020. Kemampuan matematika anak Indonesia itu turun dengan sangat signifikan. Jadi anak 7 tahun di tahun 2000 itu udah bisa mengerjakan soal yang sama untuk anak 4 tahun di atasnya hari ini. Anak hari ini nggak bisa ngerjain soal yang lebih sederhana, yang seharusnya bisa dia kerjakan. Ini kita baru mikirin orang. Dakwah Islam kemudian diarahkan untuk mikirin gimana caranya hewan-hewan tercukupi kebutuhannya. Gimana ikan di laut itu bahagia. Kalau ikan di laut bahagia berarti apa? Pencemaran lautnya mungkin nggak ada. Gitu. Sementara laut itu kan muara dari semua sampah, kira-kira begitu ya, salah satunya. Kita bisa ketemu tuh segala jenis sampah ada di laut. Jadi kita bisa membayangkan betapa memang karakter dakwah Islam sejak awal ya begitu. Sehingga jangan juga kemudian kita menjadi reaktif atau terjebak ke dalam stigma yang sama. Oh, kita mesti inklusif. Gimana cara inklusifnya? Oh, kita harus milih tema-tema yang ini, itu, dan seterusnya.
Saya kira penyesuaian itu tetap selalu perlu. Tapi konteks asasi yang menjadi bangunan dakwah yang kita bayangkan paling ideal untuk umat pada saat ini, kemudian kita hadirkan. Kalau dalam bahasa usul fikih itu, istilah yang terkenalnya itu, ini mungkin pernah dengar ya kaidah ini. Ini kaidah usul yang sederhana tapi penting. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil islah. Menjaga sesuatu yang lama yang masih baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi sebenarnya asalahnya dakwah itu ya nggak pernah berubah. Tantangannya aja yang berubah dari masa ke masa. Misalkan ada, kenapa kita dituntut inklusif hari ini? Kata siapa kita inklusif? Kan kata ente aja kita inklusif. Apakah prakteknya kita inklusif? Rasanya enggak. Enggak tahu ya, kecuali antum inklusif beneran ya. Gitu. Atau memang pengkotak-kotakan gitu. Ketika ada kelompok semacam Salafi, misalkan semua kelompok yang tidak NU dan tidak Muhammadiyah, misalnya gitu, yang agak ke kanan-kananan begitu, dianggap semuanya ultra kanan gitu. Itu kan pemaksaan kelompok gitu ya, pengkotak-kotakan. Jadi dimasukkan ke dalam satu kotak yang sama ke orang-orang yang sangat literalis misalnya dan seterusnya begitu. Yang apalagi kalau isu hari ini ya kayak KPK lah, mungkin tadi Rangga sempat buka gitu ya. Kan konyol gitu, hanya karena kita berbeda dengan maunya rezim kemudian dituduh kadrun, dituduh Taliban misalnya. Memang Taliban itu siapa sih gitu? Betul ada Taliban, tapi apakah semuanya kemudian ada di Taliban gitu? Apakah mungkin 1,8 miliar manusia itu direpresentasikan oleh kira-kira hari ini tinggal tersisa 30 ribuan orang yang namanya ISIS misalnya? Kan nggak bisa gitu. Justru kita kalau menurut saya persis kayak kita misalnya jadi nggak suka dengan logo pelangi gara-gara LGBT suka pakai logo itu. Lah pelangi punya siapa emang? Ya gak? Jadi pas anak kita suka rainbow gitu kan, jangan-jangan itu simbol LGBT. Dibalik dong, dia nggak berhak pakai simbol itu. Jadi kita hari ini seringkali termakan atau kita kalau bahasa salah satu guru saya dulu itu terjebak pada stigma persepsi yang dibangun oleh orang-orang yang membenci agama ini. Jadi tantangan zaman kita memang kebetulan hari ini. Dan sebenarnya udah diingetin dari jauh-jauh hari. Dari zaman Denny masih SMP, dulu tarbiyah gitu, udah dapat materi Ghazul Fikri gitu. Dan ngerti tantangan zaman itu memang akan ketemu orang-orang yang perangnya memang perang pemikiran. Cuma sedihnya saya sih, mudah-mudahan saya salah melihat ya. Banyak di antara para aktivis dakwah ini yang udah dapat materi ini dari lama, tapi begitu datang kondisi perang yang sesungguhnya nggak siap. Konyol, terlalu reaktif, terlalu sensitif, tidak membaca dengan komprehensif dan seksama perubahan lingkungan yang ada. Sehingga kemudian makin-makinlah kita distigmakan semacam itu. Sebutlah kita hari ini membela Habib Rizik misalnya. Ya karena memang zolimnya luar biasa itu. Tapi jangan samakan gerakan dakwah ini dengan gerakan FPI, karena memang beda. Walaupun sama-sama gerakan Islam. Sebutlah pada suatu masa kita termasuk yang menolak HTI walaupun kita mungkin sebagian kita emang dari awal nggak cocok sama HTI gitu. Tapi kita juga nggak mau gerakan Islam tiba-tiba main dibubar-bubarin begitu. Yang kita bela bukan HTI-nya, tapi sebuah kebaikan besar yang kita harapkan hadir dalam ruang demokrasi, di mana inklusivitas itu ciri dari demokrasi. Jadi kalau mau tahu hari ini orang yang paling tidak demokratis, sebenarnya ya buzzer-buzzer dan para teman-temannya itu.
Mirip dia dengan Salafi yang nggak menerima ustadz selain ustadznya dia. Yang cuma mau menerima hadis yang sudah disahihkan oleh Imam Albani misalnya gitu. Mirip dengan, dengerin ada Armando, Denny Siregar gitu ya. Mirip-mirip. Yang salah di mana? Yang salah adalah karena mereka merasa cuma itu satu-satunya dan nggak boleh selain cara itu. Nah, kaidah agama kita ini nggak pernah berubah. Apa yang dibawa Nabi Ibrahim, dibawa Nabi Musa, dibawa Nabi Isa, Rasulullah Muhammad SAW, kemudian juga dibawa oleh kita hari ini, adalah melanjutkan apa yang dibangun oleh guru-guru kita, oleh para wali-wali sebelum kita, oleh para imam-imam yang luar biasa sebelum kita. Itu yang kemudian kita bawa. Nggak ada yang berbeda. Cuma tantangan masyarakatnya aja nggak sama. Nggak usahlah kita terlalu jauh melihat hari ini. Zaman Ali jadi khalifah, ada orang yang protes kan? Ya khalifah, kenapa zaman kamu tuh begini? Apa kata Ali? Ya karena orang itu bandingin zaman Umar nggak begini. Kan zaman Umar orang-orangnya kayak saya. Zaman saya orang-orangnya kayak kamu. Jadi ada masalah SDM yang itu kemudian menjadi beban. Makanya kalau saya termasuk orang yang selalu suka ketika membahas apapun isu syiar atau dakwah secara umum, ini karakter pejuang syiarnya kayak apa kemudian. Itu yang pertama. Jadi jangan kemudian kita tidak bisa berinovasi. Gitu. Kita punya catatan sejarah yang panjang, sehingga kita selalu bisa bercermin dari masa lalu. Tapi pada saat yang sama, kita juga bisa melihat masa depan. Kenapa? Karena memang karakter kita karakter yang siap dengan perubahan. Itu poin prinsip yang pertama, sehingga sekali lagi kita tidak terjebak oleh stigma yang sengaja dibangun oleh lawan-lawan dakwah kita terhadap kita. Kita yang harus menegaskan bahwa rainbow itu bukan lambang LGBT. Rainbow itu ciptaan Allah yang sangat indah yang anak-anak kita harus suka. Gitu. Mereka belajar lagu pelangi, tahu Magiku Hibiniu. Jangan sampai kemudian dirusak oleh orang-orang yang mengatakan, oh itu simbol. Bahwa simbol itu hari ini dipakai sama mereka, ya kita lawan dengan cara yang lain. Sebagaimana stigma-stigma yang kemudian dipaksakan ke kita dan ke sebagian daripada kita tentang, oh ini Puritan nih, Puritan semua sama gitu. Pokoknya itu satu gitu. Padahal kata Nabi justru al-kufru yang milatun wahidah. Kekafiran itu yang agamanya satu. Pada konteks gerakan kata Rasulullah al-kufru milatun wahidah. Kekafiran itu agama yang satu. Jadi ini mindset yang harus kita miliki. Jadi Islam inklusif, emang dari sononya inklusif. Itu perkara asolah yang tidak pernah berubah. Nggak ada cerita Nabi dakwah itu milih-milih. Baru Nabi dakwah milih-milih sebentar langsung diingetin sama Allah abasa wa tawalla. Ya nggak? Baru milih-milih sebentar. Baru milih orang itu. Belum milih. Nggak pernah Nabi itu ada orang dari suku, kaum, kabilah manapun kemudian Nabi cuekin gitu. Atau tema-tema dakwah yang Nabi pilih kemudian jadi beda-beda gitu. Jadi ini memang karakter yang harus melekat ke diri kita. Justru kalau kita tidak inklusif, kita itu salah. Ketika kita tidak inklusif, dari awal desainnya kita salah sudah. Ketika kita nggak bisa bergaul dengan orang-orang yang sebutlah liberalis misalnya, ada yang salah sama diri kita. Atau kita alergi dengan penguasa yang zolim gitu. Nabi Musa aja datangin dengan kalimat yang lembut, ya nggak? Datang ke
Fir'aun dengan kaulan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Kita nggak perlu alergi. Ada teman-teman yang ASN bilang, nih gimana nih Ustaz, suasananya begini. Kita tetap bisa melihat mana benar, mana salah, itu yang paling penting. Ruang objektivitas itu tidak pernah berubah. Gitu. 1 tambah 1 itu selalu sama dengan 2, kira-kira begitu. 2 kali 2 selalu sama dengan 4. Nggak bisa kita bilang 2 kali 2 sama dengan 5, 2 kali 2 sama dengan 7, 2 kali 2 sama dengan 9, oh bagus deh orang kreatif gitu. Ya nggak bisa. Salah ya salah, ya nggak? Kita memahami dinamika yang ada, tapi kemudian tidak terjebak pada konteks pemahaman tentang siapa diri kita dan di mana kita berdiri. Makanya kita tiap pagi diingetin tuh. Suruh baca wirid asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Untuk memahami ini track hidup kita. Dan track itu yang kemudian jelas ukurannya. Nggak berubah sama sekali. Adapun tantangan-tantangan zaman yang kemudian kita hadapi hari ini, ya bismillah kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Ini masalah seni kemudian yang kedua. Seni untuk merespon, seni untuk bisa mendudukkan diri kita ke ruang-ruang perbedaan, ruang-ruang diskusi, titik temu yang berbeda, cara pandang, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kebanyakan kita yang bikin payah adalah karena kita tidak punya wawasan yang cukup untuk bisa berdialektika dengan baik. Itulah kenapa saya suka model ihwah kayak Rangga dan seterusnya. Sebagai anak FISIP gitu kan biasa emang berantem gitu secara pemikiran gitu. Ya modal ya walaupun nggak harus juga terus-terusan berantem gitu, tapi kita memahami bahwa dinamika dialektika itu tantangan yang harus kita hadapi dengan baik-baik saja gitu. Karena ada banyak orang emosinya lebih maju dibanding akalnya. Gitu. Saya kira niat kita lurus, perspektifnya benar, ya berdialektika, hadapi tantangan itu. Dan tegaskan mana yang benar, mana yang salah. Yang kalau kita salah juga nggak perlu merasa harus membela kesalahan kita. Ya. Kalau kita salah ya minta maaf, tinggal diperbaiki. Saya kira ini masalah kefahaman kita tentang di mana kita berdiri dan bagaimana cara kita mengelola dialektika dan dinamika yang terjadi. Makanya menjaga yang asalah penting, tapi kita juga tetap bisa mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik untuk kemudian bisa masuk ke ruang-ruang dakwah yang memang sangat luas. Karena kita memahami memang ruang dakwah itu luas sejak awal. Itu mungkin beberapa isu pertama yang penting gitu. Dan memang dari awal Allah menegaskan bahwa syiar itu bicara tentang ketakwaan hati kita. Dzalika wa yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi tugas kita ketika mengagungkan syiar Allah itu memang timbul dari ketakwaan hati kita, bukan dari mana-mana. Nah, kalau ada ikhwah, pejuang dakwah begitu, tapi lemah ikatannya dengan Allah, ya susah. Karena nggak bakal kejadian yang kayak begitu. Itu satu paketnya di situ. Dan kita memahami bahwa ketika kita bicara ma'zirah, jadi ada sebuah ayat dalam Al-Quran, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ingatlah
Ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kau menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Kadang-kadang beberapa nabi itu kalau udah kesel gitu kan, kesel banget ya nggak sih? Nabi Nuh pernah kesel banget. Ya. Tapi jangan kayak Nabi Nuh lah, antum dakwahnya belum 950 tahun kan? Belum sampai ditolak juga, ya nggak? Bayangkan antum dakwah hampir 1 milenium, kemudian pengikutnya cuma berapa tuh? 80 orang sebuah riwayat menyebutnya. Kalau udah kayak Nuh capeknya baru. Ya Rabbi la tadzar alal kafiri alal gimana ayatnya? Alal kafirina dayyara. Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau udahlah enggak usah sisain lah, habisin aja semuanya. Matiin aja udah semuanya kita. Ya. Innaka indadarhum yudillu ibadaka walidu ila fajiran kafar. Tapi ada juga kisah Nabi Yunus misalnya. Capek betul dia dakwah, semua orang diajak gak mau, udah tinggalin aja. Begitu tinggalin dia yang diingetin Allah, masuk ke perut ikan. Ya gak? Jadi kenapa kita mesti dakwah ke semua orang, bahkan ke orang yang akan dibinasakan atau diazab Allah sekalipun. Jadi kalaupun kita ketemu kaum yang besok mau diazab gitu, tetap kita berkewajiban dakwah. Semenyebalkan apapun mereka gitu kira-kira. Sebentar. Maaf, ada bos interupsi. Nggak bisa dilawan bos yang itu salah. Jadi kalau kita begini masih dakwah terus dituduh eksklusif tuh gimana ceritanya? Iya nggak? Fir'aun aja kita datengin kira-kira begitu. Jadi Siregar kalau mau debat di Himpas juga ajak aja nggak masalah gitu. Ada Armando diundang gitu, Cokro TV gitu ya, diliput gitu acara Himpas nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang emang yang nggak siap tuh diri kita sendiri, ya nggak? Tapi kalau kembali ke ayat ini, mengapa kaum menasihati kaum yang akan dibinasakan? Jawabannya apa? Karena kita berkewajiban qaulu ma'dziratan ila rabbikum, supaya kita punya alibi di hadapan Allah. Supaya kita tuh bisa menjawab pertanyaan Allah ketika kita melakukan kerja-kerja kebaikan itu. Dalam ini ila syai'in nad'unnas ya. Beliau Imam Syahid menyebutkan ada urutan alasan dari kata ma'zirah. Yang pertama adalah liada'il wajib, untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua li'ajril ukhrawi, mengharapkan ajar, balasan, pahala di akhirat. Kemudian lil ifadah, untuk bisa mendatangkan manfaat di dunia. Maka saya ketemu murid saya, dia mungkin dalam waktu dekat ini beberapa hari ke depan menjadi salah satu direktur di anak perusahaan BUMN gitu. Tadinya dia malas, dia bilang udah ngapain juga lah gitu ya ngurusin ini itu segala macam. Saya bilang nggak bisa. Jabatan di tangan orang baik itu kebaikannya dunia akhirat, saya bilang. Dunia di tangan orang baik itu kebaikannya dunia akhirat. Ada manfaat duniawi, tapi jangan jadikan itu yang nomor satu, itu yang paling penting. Yang paling penting kita memahami memang kita berdakwah, kita hidup, beraktivitas itu menjalankan kewajiban kita. Untuk menjalankan perintah Allah, dakwah, ud'u ila sabili rabbik. Yang kedua, supaya kita punya alasan di akhirat. Ya Allah, semua saya jabanin. Apa sih yang enggak gitu buat dakwah kira-kira. Nah,
kalau tipikal pengusung dakwahnya sudah begini, maka kita nggak lagi masuk ke ruang inklusivitas tadi itu. Maksudnya nggak masuk lagi ke ruang pertanyaan gimana caranya inklusif gitu. Karena by design kita itu inklusif. Asalahnya kita itu inklusif. Asalahnya kita itu, kalau saya bilang, ada kecoa kebalik aja kita balikin biar bisa jalan, kira-kira begitu. Saking sayangnya kita sama semua makhluk gitu. Kecoa kan kalau udah kebalik, kasihan kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Balikin biar bisa jalan. Kira-kira maksudnya kalau manusia udah separah itu gitu, tetap kita balikin. Kenapa? Karena itu ada wajib untuk menunaikan yang wajib. Li ajli ukhrawi, untuk ada kebaikan di akhirat. Lil ifadah, nanti ada kemanfaatan dunia yang kita kadang-kadang nggak tahu. Hari ini kita nggak tahu, besok-besok tiba-tiba kebantunya begitu. Pernah saya ada urusan dengan orang jadi cepet gitu. Saya waktu itu mau ke Korea. Visanya belum keluar, lama lah begitu. Jadi pokoknya saya tuh berangkat ke Korea dari rumah ke kedutaan besar Korea, ngambil visa naik pesawat. Harusnya visa kan udah di tangan lah, H-1, H-7 gitu ya, bahkan kalau bisa sebulan sebelumnya gitu kan. Ternyata ada masalah, yang bantuin siapa? Teman saya yang sebenarnya juga nggak deket-deket banget sama kita, cuma karena ngerasa pernah mendapatkan kebaikan sedikit gitu ya, saya pernah ngajarin apa gitu. Jadi padahal saya dulu ketika mendakwahi dia nggak mengharapkan kemanfaatan duniawi, tapi dibukakan pintunya. Gitu. Itu cuma urusan-urusan kecil aja, receh-receh aja sebenarnya. Apalagi urusan-urusan yang lebih besar. Karena memang karakter dakwah kita itu nggak mikir. Itu yang tadi saya bilang saya bantu itu non-muslim. Jadi jangankan yang beda Islam gitu ya, misalnya satu Islam beda mazhab gitu ya, non-muslim aja kalau bisa kita ajak ya kita ajak. Saya alhamdulillah di UI itu pernah ngislamin beberapa orang. Ya kuncinya apa? Kalau kita mau dialog gitu aja sebenarnya. Saya punya teman namanya Jackson, anak Batak FHUI 97. Lu kerjaan kita debat om, jawabanin aja, ngobrolin apa aja gitu. Saking sampai akhirnya kita deket secara personal ya, main bola bareng, apa bareng gitu kan. Soalnya bercandaannya udah nggak bener banget bercandaannya gitu. Yang lu kalau kalah masuk Islam ya gitu, misalkan main bola gitu. Itu bukan contoh yang baik sih ya. Jauh itu bercandaannya udah parah begitu. Itu tahun berapa? Akhirnya masuk Islam. Saya yang memimpin syahadat tuh di Masjid UI, saya ingat banget. Makanya saya tuh suka bingung kalau dianggap ikhwah itu inklusif, apa eksklusif gitu. Dari mana orang Kristen kayak dia aja saya jabanin gitu. Misalkan saya kan termasuk suka dituduh begitu kan, wah Pak Banu ini pembina salam radikal gitu ya, eksklusif gitu. Radikal dari mana saya bilang? Saya udah ngurusin salam dari tahun 98 saya bilang. Saya udah 20 tahun lebih ngelihat salam saya bilang. Bersama salam, bukan cuma ngelihat, menjadi bagian dari salam. Dari pengurus sampai jadi pembina saya bilang. Nggak pernah itu ada ajaran-ajaran kayak begitu saya bilang. Nggak pernah gitu kita ngerakit bom atau apa gitu. Nggak ada cerita itu. Nggak pernah ketemu. Paling top itu Barisan Merah Saga. Itu udah paling keras-kerasnya salam. Kerjaannya sore-sore keliling, kalau ada orang pacaran sampai malam di UI kita temenin gitu. Di halte bis kuning gitu, ada 2 cowok cewek duduk. Kita duduk aja sebelahnya berdua gitu, biar berempat yang duduk gitu. Kita sengaja nggak satu, karena kalau satu setan kan berarti yang ketiga. Jadi kita 4 gitu, ada 2 lah. Gitu. Itu udah paling mentok tuh. Ada mobil di bundaran perpustakaan gitu, malam-malam gitu, ngadem aja gitu kan. Paling mentok Ikhwah datang nyanterin gitu. Itu udah paling tinggi tuh. Itu radikalisme paling tingginya Salamu itu udah mentok di situ tuh, nggak lebih daripada itu.
Itu dakwah syiar yang paling top itu ya jihadnya begitu. Namanya BMS. Itu udah dibubarin tuh. Zaman Rangga udah nggak ada lagi BMS tuh. Nanti nggak? Tapi pernah dengar nggak? Barisan merasa nggak? Pernah Bang, pernah. Tapi udah nggak ada kan zaman itu kan? Nggak ada, dengar ceritanya aja. Itu paling mentok udah gitu. Olahraga juga cuma push up paling mentok. Paling tinggi Tifan, itu juga nggak wajib. Nggak ada cerita. Jadi dulu ada tuh segerombolan orang, segerombolan lagi, anak teknik hobinya paintball. Main paintball di hutan UI. Dikait-kaitin sama Salam gitu. Anak Salam juga bukan, saya bilang. Dan kalaupun bener ya paintball gitu. Tembak-tembakan kayak begitu doang gitu. Oh ini latihan militer di dalam kampus gitu. Ya nggak mungkin lah. Karakter dakwah itu nggak begitu. Sampai kapanpun karakter dakwah syiar itu ya inklusif gitu. Jadi bawaan kita memang begitu. Makanya saya kadang-kadang ya Allah gitu. Ya tapi zamannya lagi begini memang. Makanya kita harus melawan dengan cara yang baik. Menunjukkan kerja-kerja dakwah yang baik. Dengan ketegasan yang jelas, tapi saya kira kita juga betul-betul punya karakter yang semacam itu. Diskusi terbuka. Karena memang sekali lagi mengingatkan basisnya dakwah ya, esensi dakwah tuh ya begini. Dan ini definisi yang nggak pernah berubah sampai kapanpun. Dakwatun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit-taghut wa yu'minuna billah wa yakhrujuna minadh-dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Menyeru manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik hingga objek dakwah kita itu mengingkari taghut. Ya kan kita bingung, ada orang misalkan nyembah Tuhan yang seharusnya bukan Tuhan gitu. Ya kan kita bolehlah ngobrol sama dia. Kamu yakin itu Tuhan? Masa sih Tuhan begitu? Terus kita disebut radikal gara-gara mau pertanyakan Tuhannya mereka. Kan enggak sebenarnya. Enggak. Nabi Ibrahim aja ngobrol sama Namrud sesantai itu kan. Yakin yang kayak begini Tuhan? Masa sih? Gitu. Dan seterusnya ya sih. Itu kali sama dia tuh tampaknya gitu. Nah hari ini di ruang-ruang begitu rasanya kita harus memahami gitu. Bahkan ketika founding fathers kita menetapkan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, ya artinya kita menegaskan Tuhan kita ya satu. Dan clear tuh Tuhan yang satu itu kayak apa. Ya nggak sih? Makanya yang paling penting kalau menurut saya kita memiliki sifat-sifat utama para pejuang dakwah lah ya, begitu kalau saya nyebutnya. Yaitu orang yang amilun, orang yang aktivis, mufakkirun, muntijun, jariun. Jadi kita jadi orang-orang yang, ini saya ambil dari kalimat ini sebenarnya. Kami serukan kepada para putra Islam yang memiliki semangat bahwa seluruh jamaah Islam di masa kini sangat membutuhkan munculnya pribadi aktivis yang pemikir dan anasir produktivitas yang pemberani. Jadi kita memang karakternya aktivis. Apa ciri aktivis? Ya amilun itu ya amal. Dan itu melekat pada kita. Fikrian, jasadian, rohian. Jadi nggak perlu dipicu apa-apa, motivasinya diri kita. Malah kalau saya bilang, kalau kita nggak ada kerjaan dakwah, malah kita gelisah. Ini kenapa aneh nggak ada petugas ya? Terus kalau kita nggak tugas, kita bikin tugas buat diri kita sendiri. Karena karakter kita begitu. Jadi ketika semua orang bekerja, dan orang yang bekerja itu juga orang yang biasa mikir,
Orang yang biasa mikir tuh pasti biasa zikir, satu paket tuh. Kan ayatnya begitu kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian sang ulama ada tanda bagi orang-orang yang berfikir. Siapa orang yang berfikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Dia banyak berzikir. Jadi ahli zikir, ahli fikir itu satu paket. Jadi kalau antum rajin zikir tapi nggak ahli mikir, pasti salah tuh zikirnya. Ahli mikir tapi jarang zikir, salah juga pasti. Karena pasti nanti kembalinya tidak kepada Allah. Orang-orang dengan karakter pemikir, ya pasti dia siap dengan dialektika, siap dengan dinamika. Dan karena dia memahami, dia bergerak, dia banyak berpikir, banyak berzikir, maka dia menjadi orang-orang yang produktif. Menjadi orang-orang yang muntijun. Dan otomatis juga dia berani mengambil inisiatif, siap berbeda, menyangkal tuduhan yang tidak semestinya dengan bahasa yang elegan, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang kadang-kadang kedudukan politik kita atau kedudukan sosial kita tertekan dengan beberapa kondisi gitu. Tapi tidak membuat respectness itu kemudian jadi hilang. Jadi kira-kira di ruang pemahaman yang semacam ini saya kira memahami dinamika itu kita lakukan, dan kualitas diri kita menentukan kita bisa menjadi unsur yang positif atau tidak terhadap perubahan. Terakhir mungkin saya ingin menyampaikan bahwa memang tantangan dakwah yang paling berat hari ini sebenarnya kalau menurut saya tidak lain dan tidak bukan adalah kelemahan diri kita. Ya kita bolehlah menyalahkan konteks eksternal gitu ya. Tapi kan nggak guna juga, ya nggak sih? Sebutlah kita mempertanyakan, kok ini karena ini nih Islamofobia di dunia dikumandangkan sehingga begini. Saya kira di setiap zaman tantangan itu terus ada lah ya. Saya ingat kata-kata Syekh Yusuf Qaradawi di sebuah ceramahnya yang saya pernah datangi. Beliau mengingatkan bahwa ketika kaum muslimin tidak bisa dengan mudah menolong kaum muslimin yang lain, berarti kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Gitu. Kayak misalnya Palestina gitu, nggak bisa kita tolong hari ini. Itu bukan karena Israel. Ya itu betul, kita nggak menolak bahwa Israel sedang mengkooptasi Palestina dan seterusnya begitu. Tapi kita yang nggak baik-baik aja gitu, kata Yusuf Qaradawi. Jangankan Palestina, kita Rohingya aja nggak bisa kita bantuin, ya nggak? Padahal kita negara terbesar loh di Asia Tenggara. Ya. Padahal kita mestinya jadi pemimpin ASEAN. Ya. Padahal mestinya kita bisa memimpin penyelamatan kemanusiaan. Tapi faktanya tidak bisa kan. Itu artinya kita tidak sedang baik-baik saja. Terus gimana cara memperbaikinya? Perbaikannya perbaikan diri. Beliau mencontohkan bagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi mengubah Mesir. Jadi kalau kita ingat dulu, Mesir itu kan dikuasai oleh dinasti Syiah Fatimiyah, 2,5 abad kurang lebih. Waktu itu bapaknya Salahuddin namanya Najmuddin dan pamannya Asaduddin Syirkuh namanya, itu menjadi tangan kanannya salah satu pemimpin Seljuk namanya Imaduddin Zangki. Yang nanti Imaduddin Zangki meninggal, kemudian dikuasai oleh anaknya namanya Nuruddin Zangki. Nah, keluarga ini masih tetap dipercaya sama keluarga Zangki ini.
Keluarga Seljuk ini yang nanti memimpin dari Aleppo, dari Halab ya. Halab. Dari Mosul pindah ke Halab, ibu kotanya. Pada waktu itu Mesir lagi lemah, minta bantuan ke Suriah. Minta pasukan asing lah, kira-kira begitu. Nah, pasukan asing bukan orang Mesir. Mesir kan bukan Arab ya, orang. Dan Masya Allah, yang dikirim adalah Asaduddin Syirkuh. Yang nanti ketika Asaduddin Syirkuh meninggal diganti oleh ponakan yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin itu udah biasa bolak-balik Suriah, Mesir. Ngurusin Mesir. Jadi bayangkan, Salahuddin itu apa? Islamnya Sunni. Sunninya apa? Hanafi. Khasnya Irak dan sekitarnya. Ngurusin dakwah di Mesir. Mesir pemimpinnya Syiah. Walaupun Syiahnya cuma Syiah di kalangan elit ya. Jadi masyarakatnya tetap Sunni yang Syafi'i. Karena tinggalnya Imam Syafi'i kan di Mesir kan. Tapi ketika kekuasaan itu di tangan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang pertama dia perbaiki apa? Kan di antara yang paling bersemangat membebaskan Yerusalem itu namanya Nuruddin Zanki. Kata Salahuddin, kita belum siap ya, Sultan. Belum siap kita. Kalaupun kita perang, kalah kita sama pasukan salib itu. Kita siapkan dululah masyarakat. Dan beliau menyiapkan masyarakat Mesir dan Suriah. Bayangkan, pemerintahannya Syiah, warganya Sunni Syafi'i, yang dikendalikan oleh Syiah. Dia sama sekali bukan orang Sunni Syafi'i dan juga bukan orang Syiah. Tapi atas nama umat, atas nama agama, atas nama pentingnya kaum muslimin kembali menguasai Baitul Maqdis, Yerusalem, maka dia kesampingkan semua itu. Dia rapikan lagi Al-Azhar. Dia bangun madrasah-madrasah. Jadi dia kan sebenarnya kan jenderal legiun asing ya. Tapi karena pemerintahan Mesirnya lemah, kemudian dia perbaiki. Kemudian dialah yang seolah-olah memimpin Mesir. 1174, 1169 pertama, 1174 sampai 1187 baru kemudian dia siap. Apa ukuran siap? Dia bilang karena masyarakat Mesir dan masyarakat Suriah itu udah siap keimanannya, siap ibadahnya dan siap ilmunya. Ibadah itu ukurannya kalau jamaah sholat subuh udah sama dengan jamaah sholat Jumat pada waktu itu. Nah, 1187 baru Salahuddin bilang ini saatnya kalau kita mau ngalahin pasukan salib. Yerusalem sudah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib. Dengan pembantaian yang luar biasa di tahun 1099. 1187 dia siapkan pasukan 30.000 orang. Cukup mengalahkan pasukan koalisinya orang-orang salib di Medan Hittin namanya. Dan kemudian tanggal 27 Rajab, beberapa bulan setelah itu dia menaklukkan Yerusalem. Cuma yang menarik apa di situ kerjanya? Kerja-kerja inklusif. Antar mazhab yang berbeda, begitu. Makanya dulu salah satu ayat favoritnya Salahuddin, kalau di manakibnya dituliskan oleh Dr. Salabi, ayat favoritnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi bayangkan kalau kita hari ini ngomong, oh saya Islam Nusantara, saya bukan Islam Nusantara. Yang bukan Nusantara berarti radikal, saya hajar. Itu yang nggak ada di sisi Salahuddin kan nggak ada model kayak begitu, ya kan? Coba kalau Salahuddin bilang, kan saya penguasanya, saya paksain aja semua harus Hanafi. Bisa nggak? Bisa. Zaman dulu apalagi, dia punya militer. Dia menguasai militer. Tapi nggak begitu, karena memang nggak ada masalah dengan beda mazhab dan seterusnya. Bentar. Oh, enggak. Atau bukan pagerai dulu, Mas?
Biar masuk. Mobilnya suruh masuk aja Mas ke dalam. Sip. Ya, maaf sorry ada tamu. Jadi bayangkan kalau Salahuddin itu karakternya karakter orang hari ini gitu. Kalau dia transnasionalis berarti anti Nusantara. Kalau Nusantara anti. Padahal kan nggak ada urusannya. Islam ya Islam aja ya nggak sih? Makanya dulu salah satu yang sempat ribut zaman Salahuddin itu ketika dia ngajarin, dia minta di setiap khutbah Jumat di Mesir, itu selain ngedoain Raja Mesir, juga ngedoain Sultan di Baghdad, waktu itu Abbasiyah yang berkuasa, dan penguasa di Suriah. Jadi untuk mengikat hati itu, didoain semuanya. Gitu. Jadi kalau saya suka bercanda, Salahuddin itu contoh. Bayangkan kalau orang-orang datang ke Salahuddin, ente dakwah yang inklusif dong gitu. Udah inklusif kata Salahuddin. Kurang inklusif apa coba? Syiah aja aneh urusin. Coba kita sama Syiah, antinya luar biasa, ya nggak sih? Antum tuh, bisa nggak dialog sama Syiah? Saya pernah dulu dialog sama Syiah 2 hari non-stop. Musim haji, sewaktu haji saya 2012, bareng adik saya ketemu orang dari Iran. Itu diskusi di lantai 3 Masjidil Haram itu selesai, besoknya lanjut lagi tuh. Sampai akhirnya kita selesai bersepakat untuk tidak sepakat gitu. Dia ngasih hadiah saya Quran, terbitan Teheran nih. Qurannya bagus. Ini Quran Teheran. Terbitan Teheran. Ini hasil diskusi panjang kita. Jadi ini saya cuma mau mengatakan bahwa inklusif itu bagian esensi dari dakwah kita. Jadi inklusivitas itu ya kita tanpa harus berpura-pura inklusif gitu. Justru ketika kita tidak inklusif itu yang salah sama kita. Bagaimana cara membawa dakwah, bagaimana kita mendudukan peran-peran kita dan seterusnya. Dan perjalanan sejarah itu mengajarkan kita. Kapan-kapan kita bisa ngomong cerita Wali Songo misalnya gitu. Kapan-kapan kita bisa ngobrolin Sultan Agung Hanyokrokusumo misalnya. Kita bisa cerita bagaimana dakwahnya Sultan Delhi dan seterusnya begitu. Saya kira ruang-ruang kebaikan ini yang hari ini sedang coba ditutupi. Kita menggali dan kemudian kita menghadirkan. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.